Halo semua, selamat datang di mata kuliah perilaku konsumen. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang persepsi, pembelajaran, dan memori. Ketiganya saling berkaitan dan memengaruhi bagaimana konsumen mengenali, mengolah, serta menyimpan informasi sebelum akhirnya membuat keputusan. Mari kita mulai pembahasannya. Perhatikan gambar berikut. Apa yang pertama kali Anda lihat? Apakah dua orang yang saling berhadapan, atau justru sebuah cangkir? Atau mungkin Anda langsung melihat keduanya? Mengapa satu gambar yang sama bisa menghasilkan persepsi yang berbeda pada tiap orang? Itulah yang disebut dengan persepsi, yaitu cara individu menangkap, memberi makna pada stimulus berdasarkan pengalaman, perhatian, dan interpretasi masing-masing. Persepsi adalah proses ketika individu memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi untuk membentuk pemahaman yang bermakna tentang dunia. Solomon 2017 menambahkan bahwa persepsi dimulai dari sensasi, yakni respon langsung dari indera seperti mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit terhadap rangsangan seperti cahaya, warna, suara, bau, rasa, dan tekstur. Lalu, bagaimana persepsi terbentuk? Proses persepsi terjadi melalui 3 tahap utama, yaitu paparan atau exposure, perhatian atau attention, dan penafsiran atau interpretation. Ketika kita menerima rangsangan melalui panca indera, proses persepsi dimulai dari tahap pertama, yaitu paparan atau exposure. Dan setiap harinya kita terpapar banyak sekali stimulus, namun tidak semuanya kita sadari. Kesadaran terhadap stimulus ini dipengaruhi oleh ambang sensorik atau sensory threshold, yang terdiri atas 2 jenis, yaitu ambang mutlak dan ambang beda. Setelah memahami pentingnya ambang sensorik, mari kita bahas jenis yang pertama, yaitu ambang batas mutlak. Ambang ini adalah tingkat minimum stimulus yang harus ada agar bisa terdeteksi oleh indera. Jika stimulus cukup kuat, individu akan menyadarinya dan mulai mengalami sensasi. Untuk lebih memahami ambang batas mutlak, mari kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Menurut Anda, iklan mana yang lebih mudah kita tangkap? Iklan pertama tampak lebih kecil dibandingkan iklan kedua, meskipun dilihat dari jarak yang sama. Jarak pandang ini mencerminkan ambang batas mutlak, yaitu sejauh mana stimulus visual dapat dikenali oleh konsumen. Selain ambang batas mutlak, ada juga yang disebut dengan ambang beda atau differential threshold. Menurut Schiffman dan Canuck 2010, ambang beda adalah perbedaan terkecil antara 2 stimulus yang masih bisa disadari oleh individu. Mari kita lihat contohnya. Jika Anda dihadapkan pada 2 diskon berikut, mana yang terasa lebih menarik? Keduanya sama-sama 20%. Tapi yang satu berlaku untuk pakaian dan satu lagi untuk mobil. Jadi, meski persentasenya sama, diskon pada mobil akan terasa jauh lebih signifikan. Perbedaan yang kita rasakan inilah yang disebut dengan just noticeable difference, yaitu selisih yang cukup untuk membuat kita menyadari perbedaannya. Kedua ambang batas tersebut berlaku bagi stimulus yang disadari oleh konsumen. Lalu, bagaimana dengan stimulus yang tidak disadari? Stimulus yang tidak disadari disebut sebagai persepsi bawah sadar atau subliminal perception. Persepsi subliminal atau subliminal perception merupakan persepsi bawah sadar yang terjadi ketika individu tidak sadar terkena paparan. Hal ini terjadi karena stimulus yang diterima oleh individu terlalu lemah atau terlalu singkat sehingga tidak mengalami sensori. Tahap kedua dari persepsi yaitu perhatian atau attention. Tahap perhatian merupakan kemampuan konsumen untuk dapat fokus dan memusatkan pikiran pada stimulus yang didapat. Tahap ini terjadi ketika stimulus mengaktifkan 1 atau lebih saraf reseptor sensorik dan menghasilkan sensasi yang masuk ke dalam otak untuk diproses. Pernahkah Anda merasa Anda melihat atau mendengar, namun Anda tidak tahu apa yang Anda lihat atau dengar? Hal tersebut karena objek atau stimulus yang Anda lihat atau dengar tidak mendapat perhatian. Karena setiap stimulus yang menjadi sensori belum tentu diperhatikan oleh individu.
hanya sebagian kecil dari stimulus yang diperhatikan oleh individu, atau disebut juga sebagai seleksi persepsi atau perceptual selection. Tahap ketiga dalam proses persepsi yaitu penafsiran atau interpretation. Tahap ini merupakan proses informasi sensorik yang diterima oleh konsumen, kemudian diinterpretasikan dan diberi makna. Stimulus yang sama dapat diberi makna yang berbeda oleh setiap individu, tergantung pada keyakinan yang mendasari pemberi makna pada stimulus atau disebut juga dengan skema. Skema muncul dari proses framing, yaitu proses sifat-sifat dari stimulus yang akan membangkitkan skema yang mengarahkan konsumen untuk mengevaluasi stimulus dengan stimulus lain yang individu temui atau yakini serupa. Stimulus yang diterima oleh individu tidak tersusun sehingga perlu penyusunan menjadi lebih teratur dan dapat diartikan. Proses penyusunan stimulus ini disebut sebagai perceptual organization. Penyusunan stimulus dilakukan dengan mengatur berdasarkan hubungan peristiwa, sensasi, atau bayangan lainnya. Menurut Gestalt, pengorganisasian stimulus dilakukan dengan 3 cara, yaitu prinsip figur ground, prinsip pengelompokan, dan prinsip closure. Prinsip figur ground merupakan prinsip yang memandang satu bagian dari stimulus akan mendominasi dan bagian lainnya akan melebur ke latar belakang atau ground. Prinsip pengelompokan yaitu mengelompokkan stimulus berdasarkan hubungan yang memiliki arti yang akan memudahkan individu dalam mengingat dibandingkan stimulus atau informasi yang terpisah. Pengelompokan dapat dilakukan dengan kedekatan, kesamaan, dan kesimpulan. Yang ketiga adalah prinsip closure. Prinsip ini sangat bergantung pada pengalaman sebelumnya. Gambaran yang tidak lengkap akan dilengkapi dengan pengalaman sebelumnya. Hal ini mungkin menjadi salah satu penyebab individu dapat melihat kedua gambar pada gambar yang ditampilkan di awal, karena sebelumnya individu bisa saja sudah mengetahui gambar tersebut. Apakah semua stimulus yang mendapatkan perhatian pasti berhasil dimaknai oleh setiap individu? Tidak, karena tidak semua stimulus yang diterima dan mendapat perhatian dapat dimaknai oleh individu. Sebagian stimulus yang mendapat perhatian membingungkan sehingga menyebabkan kesulitan interpretasi. Faktor yang menyebabkan individu kesulitan interpretasi adalah penampilan fisik, stereotip, sumber yang dihormati, kesan pertama, dan efek halo. Begitulah proses persepsi yang terjadi pada individu. Proses pembentukan persepsi ini tidak lepas dari pembelajaran serta memori yang akan kita pelajari lebih lanjut.